Sobat Biologi, selamat datang di video pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Dari video ini, apa sih yang kalian pikirkan tentang klasifikasi makhluk hidup? Dalam video ini, kita akan mempelajari keindahan dan kompleksitas alam semesta kita, serta bagaimana kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup yang hidup di sini. Oleh karena itu, kita di sini akan mengajak kalian untuk melihat video pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui karakteristik makhluk hidup yang membedakan dengan yang lain, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Oleh karena itu, klasifikasi makhluk hidup sangat dibutuhkan. Setelah kita mengetahui dari tujuan klasifikasi makhluk hidup, jadi apa sih definisi dari klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Dengan begitu, para ilmuwan dan kita tentu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi, studi, dan memahami tentang keanekaragaman hidup di bumi ini. Klasifikasi makhluk hidup dapat ditingkatkan ke dalam 8 tingkat taksonomi. Yang pertama ada domain, regnum, divisi untuk tumbuhan, dan filo untuk hewan. Selanjutnya ada klasis, ordo, familia, genus, dan terakhir adalah spesies. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup terdapat 4 cara pengklasifikasian makhluk hidup yang meliputi sistem klasifikasi buatan atau artificial, sistem klasifikasi alami atau natural, sistem klasifikasi filogenik, dan yang terakhir ada sistem klasifikasi modern. Pertama ada sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan ini didasarkan pada ciri morfologi, alat reproduksi, dan juga habitatnya. Adapun cara untuk menggunakan sistem ini yaitu dengan melihat satu atau dua ciri morfologi yang mudah dilihat untuk mengelompokkan makhluk hidup. Pada sistem klasifikasi buatan ini terdapat beberapa contoh, seperti misalnya pohon, rumput, perdu, dan juga gulma. Kedua ada sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada banyaknya persamaan ciri morfologis yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contoh yang dapat kita amati yaitu adalah pohon kelapa dan juga pohon mangga, yang mana mereka memiliki perbedaan dalam jumlah keping biji. Selanjutnya terdapat sistem klasifikasi filogenetik, di mana sistem klasifikasi ini disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya dengan melihat hubungan evolusioner. Contohnya adalah bunga telang yang menunjukkan kesamaan secara filogenetik dengan spesies lain dalam satu familia, serta perbedaan sekuens gen yang menunjukkan evolusioner antara spesies. Dan yang terakhir ada sistem klasifikasi modern. Sistem klasifikasi ini disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, etologi, dan struktur molekuler dari makhluk hidup yang dikelompokkan. Sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pohon klasifikasi makhluk hidup pada video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa.